Shalom saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan pagi Kristen. Hari ini saudara, tanggal 21 September 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan kita akan berdoa. Saya percaya bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan berbicara. Apapun itu Tuhan, kami siap mendengarkan. Saudara, kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, berjudul renungan pagi hari ini adalah manusia baru. Saudara, Tuhan menghendaki bahwa kita orang-orang yang percaya, yang dipulihkan citra kita atau self-image kita, bukan hanya kita untuk memperoleh keselamatan hidup kekal, tapi juga selama hidup di dunia, kita mampu hidup sebagai manusia yang baru, sebagai saksi, dan juga sebagai kitab yang terbuka, supaya nama Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan menginginkan kehidupan kita yang benar-benar berbeda dengan dunia. Kita pernah membahas hal ini saudara, Tuhan tidak menginginkan kita untuk radically different ya. Jadi kita tidak berubah ataupun kita tidak serta-merta meninggalkan pekerjaan kita. Tetapi berbeda dengan dunia artinya berbeda bagaimana kita hidup, bagaimana karakter kita, bagaimana cara kita memperoleh penghasilan. Semua itu dengan cara-cara yang berbeda dengan hal-hal yang dianggap lazim di dunia ini. Ingat, kita adalah orang-orang Israel di tengah zaman Mesir. Sehingga kita harus berbeda dari cara hidup orang dunia. Nah saudara, bagaimana cara kita memperoleh karakter manusia baru tersebut? Caranya adalah kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Kita mungkin saja sudah terlalu lama dididik dengan cara yang lama, sehingga saat ini kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan pergerakan kegelapan. Saudaraku, Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Menanggalkan cara hidup lama juga memiliki arti menanggalkan semua beban dosa yang selama ini merintangi atau menghalangi kita di dalam perlombaan iman kita. Saudara, seorang atlet ya, untuk dapat bebas dalam perjuangannya, dia harus meninggalkan semua beban-beban yang ada di dalam pikirannya, di dalam kesehariannya. Seorang atlet harus fokus apa yang akan dikerjakannya setiap hari. Latihan yang harus dia pikirkan. Fokusnya adalah untuk memenangkan pertandingan. Saudara, seorang atlet biasanya punya pelatih. Seorang tentara memiliki pelatih. Saudaraku, demikian kita juga harus mau dilatih. Manusia rohani berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin, yang menjadi pelatih kita. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya keinginan utama kita adalah hidup oleh roh. Walaupun saudara, secara daging kita masih hidup di dunia ini. Jadi bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Yaitu dengan dipimpin oleh roh.
Jadikan Roh Kudus sebagai mentor kita, pelatih kita. Biar roh kita terus bernyala-nyala dan kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 14, jadi setiap orang yang mengaku diri sebagai anak Tuhan wajib tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saudara, bagaimana supaya kita jadi manusia yang baru? Roh kita telah diperbaharui, tinggal kita dilatih oleh Roh Kudus. Maka fokuslah, berkonsentrasilah untuk memenangkan hal-hal rohani. Saudara, kesuksesan di dunia ini memang penting. Kita dapat bersaksi karena kita sukses karena pimpinan Roh Kudus. Tapi ingat bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk kita terus berbuah. Bukan hanya untuk buah di dunia ini, tetapi untuk buah yang akan dipanen ketika nanti Tuhan memanggil kita. Hidup dipimpin Roh berarti kita juga tidak hidup sembarangan. Bangun pagi, kita tidak boleh melakukan apapun yang kita senangi dahulu sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, hidup kita harus penuh dengan keteraturan, ketertiban, dan bukan kekacauan. Sebab Roh Kudus memimpin kita, bukan adalah roh yang memberikan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Kehendak Tuhan adalah meninggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru. Biar firman Tuhan pagi hari ini memimpin kita menjadi manusia-manusia baru yang dipimpin, dilatih, dan berbuah oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih karunia-Mu memelihara, memberkati, dan melindungi kami. Bapa, pagi hari ini kami sudah mendengar renungan menjadi manusia yang baru. Biar Tuhan kami boleh beroleh sesuatu yang baru pagi hari ini, ataupun Tuhan mengingatkan hal-hal yang pernah Tuhan sampaikan kepada kami lewat renungan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, biar kami boleh menjadi manusia yang baru. Roh Kudus boleh melatih diri kami untuk kami berbuah bagi kerajaan-Mu dan bagi Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Biar kami ingat selalu kami adalah manusia yang baru. Kemanapun kami pergi, kami mengingat semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu setiap rencana, setiap list kami yang akan kami kerjakan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan buat berhasil segala yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh mengerti Tuhan bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang yang membenci kami serahkan mereka dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka seperti Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, selamat beraktivitas. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kita semua kekuatan untuk menjalani hari baru. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada renungan pagi Kristen besok. Haleluya, amin.